dulu ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya sudah mau datang ke sini. Jadi masuk dari tujuan saya ke sini dulu untuk mengadakan konseling video dan jadi sebelumnya saya kan sudah pernah melakukan wawancara dengan kita, dan berdasarkan permintaan itu kita bilang sering terlambat datang ke sekolah. Dan setelah saya analisis lagi deh, kita ini membutuhkan konseling individu untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya mau tanya dulu, sebelumnya sudah pernah melakukan konseling individu? Karena sebelumnya belum pernah melakukan konseling individu, jadi saya menjelaskan sedikit apa itu konseling individu. Karena nanti bingung selama konseling individu. Jadi konseling individu itu berupa layanan. Jadi konseling individu bukan layanan diberikan secara kepada peserta. Dalam pelaksanaan konseling itu tentunya pasti ada tujuan dong. Nah, tujuannya itu untuk membantu konseling menyelesaikan masalah dengan cara membantu mencarikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Dan perlu kita ketahui, saya sebagai konselor di sini hanya akan mengarahkan saja, dan mengambil keputusan itu kita sendiri sebagai konselor. Nah, jadi selama sisi konseling ini kita tidak perlu takut karena semua informasi yang adik sampaikan itu terjalin kerahasiaan. Jadi diharapkan aturannya tidak ada gangguan ketika kita menyampaikan masalahnya. Dan kakak juga berharap supaya adik bisa membuka dan menyampaikan masalahnya. Karena masalah yang adik hadapi sekarang ini itu bisa translasi tergantung dari adik sendiri. Kalau misalkan adik ini menyampaikannya dengan jujur, masalah yang kita hadapi ini insya Allah juga bisa teratasi. Tetapi kalau misalkan ada yang ditutupi, juga itu akan kesulitan. Nah, jadi sampai sini sudah paham terkait apa itu konseling. Karena berhubung adik sudah paham terkait apa itu konseling dan tujuannya, jadi bisa nih kita mulai sesi konselingnya. Oh iya, saya lupa, dalam konseling itu kan ada rentang waktunya. Mungkin beberapa minggu ke depan itu kita menyelesaikan konseling selama 40 menit. Dan akan bertahap juga, akan ada pertemuan selanjutnya untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah adik. Jadi saya harap adik ini bisa bersama dengan masalah. Jadi bagaimana dek? Sekarang sudah siap untuk kita lanjutkan sesi konseling? Oke, jadi selama sesi konseling ini kita santai saja. Kalau belum nyaman sama posisi duduknya bisa diubah. Nyaman? Dari wawancara kemarin mengenai masalah yang kita sampaikan, bisa kita ceritakan lebih spesifik lagi deh terkait masalah kita yang mengenai misalnya seberapa sering kita lambat dan apa yang biasanya menyebabkan sering kita lambat. Jadi saya itu terlambat biasanya 2-3 kali dalam seminggu, dan terlambatnya itu bisa sampai 10 sampai 15 menit. Terus alasannya saya terlambat karena sering bangun pagi, terus kalau terlambat jam bangun pagi biasanya saya santai dulu. Selanjutnya, apakah bisa kita ceritakan lebih spesifik lagi apa yang biasanya kita lakukan kalau pagi sampai bisa kita lakukan? Biasanya saya itu pagi kak, padahal sudah set alarm, tapi kalau bunyi lagi tuh alarm saya matikan, terus nanti gak tidur. Kalau cepat bangun juga
kebiasaan mereka dulu main HP dalam kuliah masih bisa jadi sebentar ada di waktu, tambah lagi kalau baru Kak bangun mau perintah, terus ditambah lagi kalau pagi baru Kak bangun mau mempersiapkan untuk pelajaran. Selain dari yang kita sampaikan tadi, mungkin ada hal lain yang menyebabkan kita kalau mau sekolah. Jadi kalau pagi kamu jadi paham. Sebenarnya kalau mau mati ada biasanya tidak berapa. Terus dia ngapain? Biasanya saya kan tidur jam 11 atau jam 12. Malam itu biasa saya main aku tes kita dan nanti. Oke, jadi hari ini kalau malam begadang dari jam 11 sampai jam 12. Terus kalau selesai jam 12 ini buka HP ya, scroll. Kalau seperti itu ada tidak keadaan di mana hari ini merasa takut atau bisa saat terlambat tidak berhasil? Ada nggak sih kalau enggak ada bukan alasan apa yang mau saya kasih ke guru itu karena alasan keluarga jadi oke baik, jadi berdasarkan yang kita sampaikan tadi kita ini sering terlambat datang ke sekolah karena sering datang pagi. Kalau malam itu begadang, kalaupun bangun pagi kita sampai tidur. Oke baik, seperti yang Kakak jelaskan sebelumnya mengenai tujuan dan pesan ini, yaitu untuk memfasilitasi kita untuk bisa meningkatkan masyarakat yang sehat. Sekarang Kakak bertanya, apa hal kita dalam menceritakan masalah itu? Dengan harapan yang kita sampaikan tadi semoga bisa terwujud, namun juga harus diiringi dengan bukti yang kuat. Sampai sini masih ada yang mau kita tanyakan sebelum sesi menjawab? Oke baik, karena sudah tidak ada lagi yang mau kita tanyakan, mungkin sampai sini dulu sesi kita. Nanti kita bisa berbagi. Kalau belum nyaman jadi kita bisa jadi oke karena di pertemuan sebelumnya ada sudah memutuskan dan bicara dan dari pembahasan kita minggu lalu Jessica bilang sering terlambat datang ke sekolah karena sering begadang kalau malam dan kalau malam juga belum sempat kegiatannya. Begitu yang disampaikan di pertemuan sebelumnya kita bisa lihat bahwa kebiasaan terlambat datang ke sekolah ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah sekarang kita ingin mengajak Jessica untuk mencoba sebuah teknik yang bisa mengurangi kebiasaan diri kita. Namanya itu sebelumnya sudah pernah tidak nah jadi kontak perilaku itu mengerti dengan kesepakatan yang kita buat bersama. Di sini kita tulis tujuan atau target perilaku yang nanti ingin kita ubah atau kita perbaiki supaya kita bisa datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi. Nah, di kontrak
perilaku ini nanti kita buat langkah-langkah yang perlu dari skala besar dan kita akan coba jalankan setiap hari. Misalnya langkah-langkah sederhana yang bisa bantu kita untuk perlambatan. Jadi kita buat janji sambil diri diri, dan di sini kakak akan bantu ibunya untuk mengerti dan melakukan selama Selain itu, di kampung ini juga kita bisa lihat perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi kalau menjalankan materi yang kita nanti akan kita sendiri seberapa besar perubahan yang sudah kita buat selama kita jalankan perilaku. Bagaimana apakah kakak bisa coba? Iya kak, kayaknya kita coba lagi bagaimana caranya. Oke, nah pertama-tama kita tetapkan dulu tujuan kita secara spesifik. Targetnya nanti itu supaya Rizka bisa kurangi kebiasaan terlambatnya. Menurut Rizka, kalau seminggu ini cuma terlambat sekali, menurut Rizka, kalau seperti itu terlambat cuma sekali atau bahkan tidak terlambat sama sekali. Bagus. Nah, sekarang kita buat perilaku ya. Tempatnya ini biasanya nah bagus. Sekarang kita buat tempat perilaku ya. Nah, jadi tempat ini biasanya isinya itu kebiasaan-kebiasaan baru yang akan Rizka lakukan untuk mendukung target penelitian. Kita mulai dari jadwal tidur dulu ya. Coba deh sekarang biasakan tidur lebih awal, tidur jam 10 malam. Oke, nanti saya coba. Biasanya kan tidur jam 11 atau jam 12. Nah, sebentar jalan nanti usahakan tidur lebih awal supaya tidak lagi kalau pagi. Ya, bagus sekali. Apa juga nanti kalau butuh penyesuaian. Terus untuk bangun pagi kita perlu jam khusus. Bagaimana kalau kita tahu alarm kita jauh dari tempat tidur supaya kita terpaksa bangun kita bagus. Selain itu coba juga sebelum tidur tidak main HP dulu. Setengah jam sebelum tidur ganti dengan kegiatan lain yang lebih santai seperti baca buku, mempersiapkan perlengkapan tadi. Iya kak, sadar juga iya kalau kebanyakan sekolah itu bikin kita tidur boleh nanti kurangi main HP. Kalau mau dicoba dan mau berubah
Nah, langkah-langkah ini nanti bisa kita buat terus ya. Nah, ini kertasnya kita ini atau kita menulis kita saja yang saya tinggal bisa ada di sini tanda tangan Inggris. Langsung ya hari kita catat tadi ya tulis jam kita sebelum tidur dan apakah telah bersih atau tidak. Nah, nanti setiap minggu kita evaluasi bersama. Sebagai tambahan kita juga buat sistem reward ya. Kalau misalkan dari implementasi tertentu di hari berturut-turut, boleh kita kasih self reward, misalnya pakai lebih lama di akhir pekan atau jalan-jalan sebentar. Kalau begitu sudah jelas semua ya. Mulai besok kita kalau ada kendala atau tantangan bisa kita sampaikan di depan. Setiap progres itu penting, jadi kita akan atur jadwal untuk evaluasi minggu depan ya. Jadi lebih oke baik. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan merupakan langkah besar yang membutuhkan niat yang kuat ini karena sekali ini dan setiap kali kita berhasil jalani tulis kita boleh kasih penghargaan untuk diri kita sendiri. Ya, perlu juga kita ingat kalau setiap langkah kecil yang kita ambil itu dalam nanti pun kalau ada tantangan atau keberhasilan yang ingin diceritakan kita selalu maka dari sekali bisa dimiliki. Jadi selama minggu ke depan bisa coba jalankan 3 langkah ini dan catat progres atau tantangan yang kita temui. Selanjutnya kita evaluasi ya. Saya insya-Allah akan coba. Oke baik, untuk sesi ini kayaknya sudah selesai. Maka terkait juga lebih percaya diri lagi setelah tahu ada langkah-langkah yang jelas untuk masalah ya sama-sama berusaha. Di situ juga butuh proses yang jadi tidak apa kalau ada kita yang sulit itu sebenarnya proses ini kita tanyakan sebelumnya saat ini baik kita jadwalkan
memberikan untuk kita lanjutkan evaluasi perkembangannya. Kita sampai ketemu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, baik. Tadi sebelum sini belajar apa? Tadi saya briefing makanya ke bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Seru nih belajar. Ya. Kalau perasaannya bagaimana? Suka, bahagia, atau lebih dalam? Kalau sekarang lagi agak sedih. Banyak sekali tugas kita sama dosennya Kak. Itu deh apa terus lain saja sedikit yang kita maksudnya dari pertemuan saya sudah buat ya sekarang kita sudah sampai di pertemuan ketiga untuk evaluasi peserta selama beberapa minggu. Terkait jadwal yang kita buat sebelumnya tentang jam tidur dan aktivitas semua kita bagaimana? Apakah sudah ada perubahan atau ada kendala selama kita jalankan? Kalau soal jadwal tidur, jujur Kak masih ada beberapa hari yang susah sekali untuk tidur tepat waktu. Kadang ada tugas dari guru yang masih harus diselesaikan atau malah kebablasan karena HP. Ya, saya paham. Tugas sekolah itu memang kadang-kadang bisa jadi kesulitan, apalagi kalau lebih banyak tugas yang harus bekerja. Tapi yang penting kita sudah sadar dan masih berusaha. Selain itu, ada lagi nggak yang bikin kita susah untuk ikuti jadwal tidur sama bangun? Selain tugas, emang sih Kak, kalau sudah buka HP sebelum tidur, rasanya tidak mau berhenti. Mau terus Kak scroll sosmed, lihat postingan atau cek yang lain, jadi itu nih susah Kak tidur Kak. Ya, tantangannya itu juga apalagi sekarang sudah serba digital kok, jadi HP itu kayak nggak pernah lepas dari tangan. Nah coba sekarang coba nanti deh kita pikir cara-cara yang bisa buat kita itu lebih fokus ke tidur sebelum main HP, misalnya dengan kita tentukan waktunya khusus buat HP, mungkin kita matikan notifikasi biar tidak tergoda sama HP. Ya. Kalau soal bangun pagi bagaimana? Kita rasa ada kemajuan nggak soal bangun di waktu? Bisa kita ceritakan ada hal-hal tertentu yang bisa kita bangun sesuai waktu yang kita tentukan. Alhamdulillah beberapa hari belakangan ini saya bisa bangun tepat waktu Kak. Bahkan ada 3 hari berturut-turut yang saya berhasil bangun pagi sesuai jadwal. Itu rasanya kayak pencapaian terbesar buat saya yang biasanya saya suka telat tapi sekarang lebih disiplin. Kan itu deh 3 hari berturut-turut itu pencapaian yang luar biasa. Apalagi kalau biasanya kita itu disebutkan itu terbukti kalau kita itu sudah mau mengatur kita lebih baik. Gimana rasanya bisa bangun tepat waktu? Ada perubahan di kegiatan lainnya? Rasanya itu beda sekali Kak. Kalau bisa bangun pagi saya jadi lebih semangat untuk melihat hari. Tugas sekolahku juga lebih teratur sama tidak terlalu numpuk. Bahkan saya merasa kayak lebih senang. Senang sekali kita sudah
Dek, kadang hal kecil itu kayak ini bisa bisa harus sekali. Bisa tidur lebih awal dan bangun lebih pagi itu bukan cuma soal tidur tapi juga soal disiplin diri dan nilai. Jadi kita terus jadi kita sudah merasa ada kemajuan besar kan, dan itu hasil dari disiplin sendiri. Iya kak, ternyata penting sekali disiplin dan tepat waktu. Saya merasa lebih terorganisir dan tidak merasa kejar-kejar lagi dengan waktu. Ya, jadi sudah cukup jelas nih toh, Dek, semua usaha yang kita lakukan itu memang butuh waktu, tapi kita sudah mau menunjukkan hasil yang nyata. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita menjaga konsistensitas, meskipun kadang ada tantangan di depan. Kalau nanti di minggu depan kita merasa ada kendala lagi, jangan terlalu berkesan saya. Kalau kamu tidak bisa diskusi dan cara lain dan atasi masalah yang muncul, ini perjalanan paling panjang, jadi jangan takut untuk minta. Terima kasih kak. Saya jadi merasa lebih percaya diri dan tidak merasa sendirian. Jadi tahu kalau ada orang yang siap dukung saya. Ya, sama-sama deh. Tujuannya kan memang itu supaya kita tidak merasa sendirian dan kita bisa jalan semua ini bersama-sama. Jangan kira terus berusaha dan terus berprogres. Senang sekali kalau kita ini mau berprogres dan sudah kita tunjukkan kita yang luar biasa. Perubahan itu memang tidak terjadi dalam semalam, tapi dengan terus berusaha pasti kita itu bakal makin lebih membaik. Terus kita jaga semangat dan kalau ada kendala kakak siap bantu. Iya kak, terima kasih banyak untuk dukungan dan arahan yang kakak kasih. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi minggu depan. Ya, semangat terus. Kita sudah sampai di pertemuan terakhir. Bagaimana perasaannya sekarang setelah kita jalani beberapa sesi konseling di beberapa minggu ini? Alhamdulillah kak, saya merasa lebih baik dan bisa mengatur waktu lebih baik. Tapi kadang masih kesulitan kak untuk tidur lebih awal, jadi masih suka telat bangun dan terlambat ke sekolah. Terima kasih ya. Saya senang bisa dengar bahwa ada perubahan positif. Memang kebiasaan itu bisa memakan waktu, apalagi kalau sudah terbiasa benar yang sekarang. Sebagai bagian dari evaluasi terakhir, saya mau kasih lembar kertas kepuasan selama sesi konseling ini. Nah, ini itu untuk membantu kita seberapa efektif konseling yang telah kita jalani dan juga memberikan masukan yang bisa bantu saya dalam sesi konseling yang datang. Baik kak, saya siap untuk jadi di lembar itu ada beberapa pertanyaan tentang kepuasan terhadap konseling ini, mulai dari kenyamanan kita selama sesi konseling sampai bagaimana penjelasan dan arahan yang diberikan. Tidak perlu bersifat tidak perlu khawatir, ini tuh bersifat pribadi, jadi jawab saja dengan jujur. Baik pak. Terima kasih ya.
tujuan untuk tidur lebih awal dan mengatur waktu begadang saya walaupun kadang masih kesulitan, saya mulai merasa lebih segar di pagi hari dan bisa bangun lebih produktif. Nah, itu sangat bagus. Ya, kita sudah mulai merencanakan untuk mengatur tidur dan belajar kalau ingat peluang seperti itu memang peluang tidak efektif dan yang penting itu adalah kita konsisten. Jadi coba kita cari, coba kita disiplin. Kalau ada masalah kita bisa mulai cari solusi seperti mengatur jadwal yang lebih realistis biar tidak bebannya terlalu Menarik Kak, saya juga bakal coba buat jadwal tidur yang lebih teratur supaya tidak terkena beban. ya bagus. Teruskan perubahan ini. Ingat kebiasaan baik dibangun apa secara perlahan dan terus diusaha itu konsisten dan kita pasti bisa lebih teratur dalam waktu yang jangan menyerah kembali jika kita masih merasa berhasil dengan hidup. Terima kasih Kak atas semua bantuan dan dukungannya selama ini Kak. Saya